Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, Silakan duduk, Mbak. makasih, Bu. Nama saya Maria Uli Anjani, ahli gizi yang saat ini bertugas. Dengan Mbak siapa ya? Saya Rosiana, Bu. Ibu bisa manggil saya Ana. Oh, Mbak Ana. Iya, Bu. Mbak Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baru pulang sekolah ya? Iya, Bu. Saya sengaja ke sini. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya Mbak Ana kesini? Kemarin kan saya tuh habis ke dokter. Terus dokter saya tuh nyuruh saya buat ke sini. Terus ini juga ada sih, Bu. Ininya surat apa ya? Surat medisnya. Boleh saya lihat? Boleh, Bu. Bentar. Dari hasil rujukan dokter, datanya menunjukkan bahwa tekanan darah Mbak Ana ini 130/80. Ini berarti termasuk dalam kategori tinggi ya Mbak. Untuk LDL dan kolesterolnya juga tinggi, tapi untuk HDL-nya itu malah justru rendah. Untuk itu apakah Mbak bersedia untuk bersama dalam konseling ini? Iya, Bu. Saya bersedia. Sebelumnya apakah sudah pernah mengukur berat badan dan tinggi badan? Udah lama sekali sih, Bu. Nggak pernah ngukur lagi. Dia udah lupa. Baik, kalau begitu nanti saya akan mengukur tinggi badan dan berat badan Mbak Ana terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Dari hasil perhitungan berat badan Mbak Ana itu 80 kg dan tinggi badannya 160 cm. Lalu setelah saya menghitung IMT-nya yang diperoleh dari perhitungan berat badan dan tinggi badan, Mbak Ana ini tergolong ke dalam status gizi obesitas. Kalau obesitas itu bahaya nggak, Bu? Bahaya Mbak, kelebihan berat badan dapat mengganggu kesehatan, termasuk di dalamnya mengalami tekanan darah tinggi yang Mbak Ana alami sekarang. Semakin bertambah berat badan Mbak Ana tidak dibarengi dengan aktivitas fisik, maka bisa berisiko terkena penyakit jantung dan juga stroke. Wah, ngeri juga ya, Bu. Ternyata pantas sih akhir-akhir ini tuh saya sering merasa capek. Terus kayak kalau beraktivitas juga cepat capek gitu, Bu. Kayak napas tuh juga terlama. Oh ya baik, nanti kita sama-sama menemukan alternatif solusi terbaik untuk permasalahan Mbak Ana saat ini. Kalau boleh saya tahu, selain aktivitas sekolah, Mbak Ana ada kesibukan lain tidak? Apa ya? Biasanya sih kalau ada tugas, saya kerjain tugas. Tapi kalau yang nggak ada tugas tuh, biasanya saya suka rebahan sambil scroll TikTok. Kalau yang saya capek itu ya saya ya nonton film gitu. Sambil nyemil sih, Bu. Oh begitu ya Mbak. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan makan Mbaknya sehari-hari agar saya tahu apa aja yang Mbak makan. Apakah Mbak bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Baik, kemarin Mbak Ana bangun jam berapa ya? Kalau nggak salah saya bangunnya jam 5.30. Setelah Mbak Ana bangun, kira-kira ada mengonsumsi sesuatu tidak? Ada, Bu. Saya sarapan apa sih, nasi, terus ayam goreng, teh manis sama sayur asam. Oh iya, untuk nasinya itu seberapa banyak ya? Gak banyak kok, Bu, cuma 2 centong. Lalu untuk ayam gorengnya Mbak makan seberapa banyak? Gak banyak juga, Bu, cuma 2 potong di bagian paha sama sayap. Lalu untuk sayur asam Mbak makan seberapa banyak? Cuma 1 mangkok. Tadi kan juga disebutkan Mbak Ana minum teh manis ya? Iya. Untuk teh manisnya itu gulanya seberapa? Saya tuh kan suka manis, jadi kalau
kalorinya itu seberapa banyak? Cuma 1. Ya baik. Kemudian ada makan sesuatu lagi tidak? Ada. Ini tuh makan tahu 3 tahu goreng. Iya. Oke. Terus selain makan ada minum tidak? Ada minum air putih 1 gelas besar. Lalu untuk makan siangnya kira-kira Mbak Ana makan siang jam berapa? Kalau nggak salah jam 1:30. Untuk makan siangnya itu Mbak Ana makan apa? Kemarin tuh kan kebetulan saudara jauh saya nikah, jadi saya makan di situ, Bu. Makan apa aja kalau boleh tahu? Saya tuh makan nasi, gulai kambing, sup kikil, lalapan, sama teh manis. Untuk nasinya itu seberapa banyak ya Mbak? Sama kayak pagi tadi, Bu, 2 centong kecil. 2 centong ya? Iya. Terus untuk ini kan ada gulai kambing sama sop kikil. Iya. Itu berapa banyak? Nasi 1 mangkok, Bu. Terus tadi kan disebutkan juga ada lalapan ya. Untuk lalapannya itu jenis lalapannya apa dan seberapa banyak ya Mbak? Cuma daun kemangi doang sih, Bu. Kalau nggak salah itu sekitar 10 lembar. Oh iya baik-baik. Untuk tadi kan juga ada minumnya teh manis ya. Iya. Teh manisnya itu seberapa banyak ya Mbak? Sama kayak biasanya 1 gelas 2 sendok makan. Oke deh baik. Lalu kira-kira Mbak Ana makan lagi jam berapa? Jam 4:30 kalau nggak salah. Makan apa itu? Itu tuh saya beli sop buah 1 mangkok sama itu, Bu, 5 buah crackers. Oh iya ya. Lalu untuk makan malamnya kira-kira jam berapa? Jam 8. Ya jam 8. Boleh saya tahu Mbak Ana itu makan apa aja? Saya makan nasi putih, terus itu rendang, gulai daun singkong, sama itu minumnya teh manis lagi, Bu. Ya. Berarti suka yang manis-manis ya Mbak? Iya, Bu, suka yang manis-manis. Kalau yang nggak manis tuh kayak kurang. Oh iya baik. Tadi kan ada nasi ya? Iya. Nasinya apakah masih tetap sama 2 centong? Iya, sama, Bu. Lalu untuk rendangnya itu seberapa banyak ya? 2 potong. Lalu untuk sayur gulai singkong yang Iya. itu seberapa banyak? 1 mangkok, Bu, kalau nggak salah. Oh iya. Tadi juga disebutkan ada teh manis ya? Iya, Bu. Itu berapa banyak ya bulan? Sama, Bu, seperti 2 sendok. Oh iya baik. Saya akan ulangi lagi ya apa saja yang Mbak konsumsi sehari. Iya, Bu. Kemarin Mbak bangun jam 4:30. Mbak sarapan dengan 2 centong nasi, ayam goreng 2 potong, sayur asam 1 mangkok, dan teh manis 1 gelas. Benar Mbak? Iya, benar, Bu. Kemudian Mbak jam 10 makan 1 pisang goreng dan tahu goreng 3 buah. Kemudian Mbak makan siang nasi 2 centong, gulai kambing 1 mangkok, sup kikil 1 mangkok, lalapan daun kemangi sekitar 10 buah, dan teh manis 1 gelas. Benar Mbak? Benar, Bu. Lalu jam 4:30 Mbak makan sup buah 1 gelas dan 5 buah crackers. Dan kemudian Mbak makan malam dengan nasi 2 centong, 2 potong rendang, 1 mangkok gulai, daun singkong, sama minumnya teh manis. Ya benar. Ada lagi yang terlupa tidak Mbak? Ada tambahan makanan atau apa gitu? Saya rasa nggak ada lagi, Bu. Ini semua. Baik ya. Saya lihat dari hasil makan Mbak sehari kemarin, Mbak suka makanan yang berlemak, bersantan, dan makanan manis. Iya. Setelah saya perhitungkan asupan energi yang Mbak makan,
kilokalori, untuk protein 163,3 gram, lemaknya 131,6 gram, dan asupan karbohidrat sebesar 355,8 gram. Dari asupan makan Mbak sehari kemarin, kalori dan lemak yang Mbak makan itu berlebih dari kebutuhannya seharusnya. Mbak juga kurang melakukan aktivitas fisik karena cuma duduk mengerjakan tugas, scroll TikTok atau nonton film seharian, betul Mbak? Iya Ibu. Ya, kalau Mbak selalu seperti itu, maka penyakit Mbak akan berlanjut. Kalau Mbak bersedia, Mbak Ana harus siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahaskan. Oh begitu ya Bu. Saya mau sih Bu. Soalnya saya juga takut gitu, takut kayak yang penyakit-penyakit yang dibilang tadi itu takut juga kan Bu. Kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan biar nggak terjadi seperti itu? Iya Mbak hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Tapi sebelumnya saya ingin memberi pemahaman terlebih dahulu kepada Mbak Ana bahwa untuk menentukan berat badan agar mendapatkan berat badannya ideal harus diikuti dengan usaha perubahan pola makan dan juga pola aktivitas, dalam hal ini adalah berolahraga. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dalam leaflet ini. Di sini nanti ada perhitungan tentang IMT dan Mbak Ana berada pada kategori obesitas di sini Mbak. Lalu di sini juga ada tips-tips, beberapa tips tentang bagaimana untuk bebas dari obesitas, dan di sini juga ada makanan yang dibatasi, makanan yang dianjurkan, dan makanan yang tidak dianjurkan. Lalu di belakang sini ada sedikit contoh menu sehari yang bisa Mbak Ana terapkan. Agak susah juga ya Bu, ternyata apalagi kalau saya itu kurang suka olahraga Bu. Agak susah sih kalau setiap hari itu harus ada olahraga. Tidak apa-apa, tapi tetap diusahakan ya Mbak, perlahan-lahan saja Mbak, pasti bisa. Mbak bisa memulai dari hari-hari ringan seperti sebelum berangkat ke sekolah, Mbak bisa jalan pagi keliling rumah minimal 30 menit. Untuk minggu pertama, Mbak bisa coba lakukan lari pagi seminggu 3 kali. Lalu untuk minggu kedua, Mbak bisa tingkatkan jadi setiap hari itu minimal 30 menit. Mbak kalau bisa 2 minggu ini turun bebeknya jadi 2 kilo ya. Kalau bisa berkomitmen dan melaksanakan diet ini dengan baik, maka penyembuhan penyakit Mbak bisa lebih cepat dan Mbak bisa segera turun berat badannya menuju berat badan yang ideal. Begitu ya Bu. Bisa usahakan deh Bu, semoga bisa. Iya Mbak. Terus di sini juga ada nomor saya, apabila Mbak Ana ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya tentang sesuatu, bisa langsung menghubungi nomor